Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Amin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Oke, kita bacain novel Martial Fact chapter 5679, lanjutan jadi chapter kemarin. Di sini diceritakan beberapa hari kemudian kondisi alam semesta kecil Sang Rocky akhirnya stabil. Dan terobosan ini tidak diragukan lagi sukses. Dibandingkan sebelumnya, ukuran dan wilayah alam semesta kecil telah berkembang pesat dan auranya juga berada di orde ke-8. Melihat ini, Yang tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Garis darah orde surga memang istimewa, bahkan menghindari kelemahan metode open heaven. Jika tidak, puncak orde ke-7 akan menjadi batas martial Dao Rocky. Ini juga membuatnya sedikit iri karena dia masih khawatir tentang bagaimana menerobos ke orde ke-9. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Rocky berhasil menembus orde ke-8, dia hanya perlu memasuki pengasingan untuk jangka waktu tertentu untuk menstabilkan fondasinya. Saat dia terus berkultivasi, fondasi alam semesta kecil akan menjadi lebih kuat dan wilayahnya akan terus berkembang hingga dia mencapai batas lain. Pada saat itu dia akan mencapai orde ke-9. Yang menoleh ke samping dan berkata, "Kalian berdua, aku juga perlu mengasingkan diri sebentar, tolong jaga Rocky." Kakak Huan segera mengangguk, "Yakinlah." Yang membungkuk dan meninggalkan sejumlah besar sumber daya 5 elemen untuk Sang Rocky untuk menstabilkan kultivasinya. Tidak perlu sumber daya atribut yin yang dengan Kakak Huan dan Kakak Lan di sini tidak ada kekurangan kristal kuning dan kristal biru. Setelah mengatur skalanya untuk Rocky, Yang maju selangkah mengaktifkan prinsip ruang dan menemukan benua terapung yang rusak di kejauhan. Menenangkan dirinya, dia duduk bersila. Terobosan Yang Rocky telah memungkinkannya untuk mendapatkan banyak wawasan, jadi dia perlu pergi ke pengasingan untuk sementara waktu. Namun dengan pengalaman sebelumnya, Yang secara alami akan lebih memperhatikannya. Pengasingan kali ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan kultivasi seseorang. Itu hanya semacam pengalaman mental, eksplorasi Dao besar sendiri dan merenungkan alam pencipta yang misterius. Kekosongan itu sunyi dan waktu berlalu dengan cepat. Beberapa tahun kemudian Sang Rocky bangun dan kultivasi orde ke-8-nya yang baru dipromosikan hampir tidak stabil. Ketika dia mengetahui bahwa Yang juga telah mengasingkan diri, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tapi segera dia ditarik ke dalam rencana besar dan indah oleh Kak Huang dan Kakak Lan. Setelah menyaksikan kemampuan Sang Rocky untuk melaraskan kekuatan Great Yang dan Great Yin, keduanya diam-diam mendiskusikan rencana ini. Jika rencana ini berhasil, itu akan sangat berarti bagi mereka dan ras manusia. Meskipun mereka belum lama bertemu dan bahkan tidak banyak bicara, tidak ada sedikit pun kerenggangan di antara mereka bertiga, seolah-olah mereka adalah keluarga. Rocky juga menyadari bahwa keduanya adalah Burning Sin yang legendaris dan Gemilau Nether Bulan yang legendaris. Tetapi melihat penampilan mereka, sulit untuk mengaitkan mereka dengan identitas Supreme Master kuno yang dia bayangkan. Jadi dia diam-diam memutuskan untuk hanya memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Kakak Huang dan Kakak Lan cukup senang. Setelah mencoba memastikan bahwa rencana ini benar-benar layak, Kakak Huang dan Kakak Lan sangat senang hingga hampir menangis. Namun meskipun rencana ini layak, agak sulit untuk diterapkan sekarang karena kekuatan Rocky masih agak rendah. Jadi mereka harus menunggu Sang Rocky menjadi lebih kuat sebelum mereka dapat mengimplementasikan rencana ini dengan sempurna. Karena itu, kedua Supreme Master kuno ini mulai mengawasi kultivasi Yang Rocky. Untungnya sebelum Yang mengasingkan diri, dia telah meninggalkan banyak sumber daya 5 elemen. Dan Sang Rocky juga menyimpan beberapa di antaranya, memungkinkannya untuk menghindari situasi canggung karena tidak bisa memasak tanpa nasi. Ketika kultivator biasa berkultivasi, mereka akan mengumpulkan fondasi mereka sendiri. Bahkan jika mereka memilih untuk memperbaiki sumber daya, mereka perlu memperbaiki seluruh rangkaian Yin yang 5 elemen. Total dari semua 7 elemen. Namun di Chaotic Dead Territory dengan Kakak Huang dan Kakak Lan melindunginya, Rocky tidak perlu melalui banyak masalah. Yang perlu dia lakukan hanyalah memperbaiki 5 elemen. Adapun sumber daya atribut Yin dan Yang itu dapat dengan mudah diserap dari Kakak Huang dan Kakak Lan. Energi primitif dan murni ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun di dunia ini, tetapi itu adalah favorit dari garis keturunan Orde Heaven.
Dengan cara ini, Sang Rocky dapat dikatakan memperbaiki dua sumber daya lebih sedikit daripada kultivator lainnya. Menghemat hampir 30% dari waktu kultivasinya, ini adalah angka yang sangat menakutkan. Menerobos dari orde ke-8 ke orde ke-9 membutuhkan periode akumulasi yang lama. Pengurangan 30% dapat dengan mudah menyelamatkan 2 atau 3.000 tahun budidaya pahit. Di dalam chaotic dead territory, Yangke sedang bermeditasi terpencil, Rocky sedang berkultivasi terpencil. Sementara Kakak Huan dan Kakak Lan dengan sabar mentransfer kekuatan yang besar dan yang besar ke alam semesta kecil Rocky setiap kali. Jangan sampai Yang Rocky tidak bisa menanggungnya. Di waktu luang mereka juga melatih ras batu kecil untuk Yangkai. Sebelumnya mereka telah mengolah ras batu kecil terutama untuk menghabiskan waktu. Sejak zaman kuno, ini adalah satu-satunya permainan yang mereka mainkan untuk menghilangkan kebosanan mereka. Tetapi sekarang setelah mereka memiliki Sang Rocky, hati mereka dipenuhi dengan harapan. Jika bukan karena Yangkai dan ras manusia, bagaimana mungkin mereka peduli dengan ras batu kecil? 100 tahun telah berlalu. Dalam kehampaan, Yangkai membuka matanya dipenuhi dengan kebingungan. Semakin dia mengerti, semakin bingung dia. Dan dia tidak mengingat hari-hari ketika kekuatannya tidak cukup tinggi. Pada saat itu yang perlu dia lakukan hanyalah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi sekarang dia harus mulai mengejar esensi Dao besar. Di jalan martel Dao, semakin tinggi dia berdiri, semakin dia melihat dan semakin bingung dia. Menghela nafas ringan, yang tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya alasan dia bingung sekarang adalah karena posisinya tidak cukup tinggi. Mungkin setelah maju ke orde ke-9 situasinya akan membaik, namun setelah 100 tahun pengasingan itu bukan tanpa hasil. Mengenai Dao besar dan alam penciptaannya sendiri, dia telah memikirkan banyak hal, tetapi wawasan ini saat ini tidak berguna. Yangkai cepat datang ke sini. Suara Kakak Huang terdengar di samping telinganya, jelas merasakan bahwa dia telah menyelesaikan meditasinya yang terpencil. Yangkai dapat merasakan kecemasannya dan sedikit terkejut, tanpa sadar berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Rocky. Jadi dia dengan cepat mendesak prinsip beruang dan mengambil langkah maju. Tiba di samping Kakak Huan dan Kakak Lan bertanya, ada apa? Apa yang dilihatnya adalah Rocky duduk bersila, menyempurnakan sumber daya untuk meningkatkan pondasi alam semesta kecilnya sendiri. Auranya stabil dan tidak sedikit pun abnormal. Dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, auranya jelas lebih tebal. Tanda bahwa kekuatannya telah meningkat. Kakak Huang berkata, apakah kamu memiliki sumber daya 5 elemen lainnya? Keluarkan mereka. Yangkai melihat gambar tatanan surga di belakang alam semesta kecil Rocky dan bertanya, apakah kalian berdua membantu Rocky berkultivasi? Itu bukan masalah besar.